Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 30 Juli tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepada Yeremia, "Pergilah segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan sabdaku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak di tangannya, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut keinginannya. Kemudian bersabdalah Tuhan kepadaku, "Masakan aku tidak bertindak terhadap kalian seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kalian di tanganku, hai kaum Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul "Dibentuk Menjadi Baik". Mungkin di antara kita ada yang pernah bertanya atau berpikir seperti ini, jika Yesus adalah kepala gereja dan karena gerejanya bersifat kudus, mengapa ada orang jahat juga dalam tubuh gereja? Mengapa Yesus tidak campur tangan dengan kuasanya yang ajaib, sehingga hanya yang baik dan saleh saja yang hidup dalam gereja? Jika demikian, maka tentu kehidupan bisa lebih tentram dan damai. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini diumpamakan kerajaan Allah seperti pukat yang ditebarkan di laut. Dunia ini ibarat laut yang luas, dan manusia adalah ikan-ikan yang kecil dan yang besar
yang bergerak dan tidak terbilang banyaknya di dalam laut itu. Memberitakan Injil diibaratkan seperti menebarkan pukat ke laut untuk menangkap sesuatu dari dalamnya bagi kemuliaan Dia yang berkuasa atas laut itu. Pukat ini mengumpulkan segala macam tangkapan, seperti halnya jala yang besar. Yang tertangkap oleh pukat tentu ada banyak jenis ikan. Akan datang waktunya ketika pukat itu akan menjadi penuh dan diseret ke pantai. Ada waktu yang sudah ditentukan ketika maksud pemberitaan Injil akan terpenuhi. Dan saat itulah kita yakin bahwa Injil tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara-saudari terkasih, sekarang ini pukat itu sementara mengisi. Terkadang akan lebih cepat dibandingkan pada waktu-waktu yang lain. Namun pukat itu tetap mengisi. Apabila pukat itu sudah penuh, maka akan diseret ke pantai dan akan ada pemisahan antara ikan-ikan yang baik dan ikan-ikan yang buruk. Saudara-saudari terkasih, pada bacaan pertama kita hari ini, Allah menyuruh Nabi Yeremia untuk menyaksikan cara kerja tukang periuk. Cara kerja tukang periuk sangat menarik. Jika bejana yang dibuat dengan tangannya itu tidak sesuai dengan rencananya atau bejana itu rusak, maka tukang periuk akan mengerjakannya kembali menjadi bejana atau periuk dalam bentuk lain. Tukang periuk akan membuat ulang bejana yang rusak sesuai dengan kehendaknya yang baik menurut pandangannya. Dalam kitab Yeremia yang kita baca hari ini, dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu menjadi rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara-saudari terkasih, bacaan pertama dan Injil hari ini memberikan pesan kepada kita. Sebelum waktunya tiba bagi nelayan menyeret pukat itu ke pantai, atau sebelum waktu penghakiman itu tiba, maka marilah kita membiarkan diri kita untuk dibentuk menjadi lebih baik. Bagaikan seorang tukang periuk yang membentuk bejana atau periuk yang rusak menjadi periuk yang baik menurut pemandangannya. Semoga kita membiarkan diri kita menjadi periuk yang baik, agar nantinya ketika waktu pemisahan itu tiba, kita tergolong sebagai ikan-ikan yang baik yang dikumpulkan ke dalam bejana-bejana sebagai barang yang sangat berharga. Semoga kita mau membuka hati kita bagi kebenaran Injil Tuhan, agar kita menjadi seorang yang berharga di mata Tuhan. Karena orang yang baik tentunya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Semoga demikian. Amin.